Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal ujian IPS topik ya, tes asli. Ya, kita akan melanjutkan di set 4 ya, set 4. Jadi soalnya seperti ini. Oke, seperti biasanya ya, soalnya itu ada 40 soal, yaitu 20 ilki dan 20 detki. Oke, seperti biasanya kita awali dulu dari pembahasan ilki terlebih dahulu. Oke, dari awal dulu ya, biar urut. Oke, semangat ya. Oke, sekarang nomor 1. Coba ini gambar apa ini? Coba kalau nomor 1 yang pa itu artinya adalah yang pa itu artinya adalah bawang bombay. Nomor 2 itu sangcu itu artinya adalah selada. Ya, selada. Nomor 3 itu pimang itu paprika. Nomor 4 itu hucu itu artinya adalah lada. Ya, jadi jawabannya jelas ya. Ini bukan gambar tomat, itu bukan ya ini ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. 피망. 피망 itu artinya adalah paprika. Selanjutnya di nomor 2 ya, yang nomor 1 kita artikan usan을 걸어두는 상자입니다. Coba ini kita lihat ya, ini gambar payung. Gambar payung, terus ini ada kayak buat naruh-naruh payung itu ya. Tempat untuk menaruh payung dulu ya maksudnya itu. Oke, sekarang yang nomor 1, usan을 걸어두는 상자입니다. 상자 itu artinya adalah kotak atau kardus ya. Kardus yang digunakan untuk kata duta. Duta itu artinya menaruh atau meletakkan ya. Tapi kalau seperti yang saya bilang, kalau ada kata kerja belakangnya ada kata duta, menaruh di belakangnya, ini anggap aja dihilangkan seperti itu ya. Yang kita baca adalah kata kerja di depannya. Itu untuk lebih mudahnya seperti itu ya. Jadi kardus untuk kata koro itu menggantungkan, kardus atau kotak yang digunakan untuk menggantungkan payung. Itu yang nomor 1. Nomor 2, 우산을 뚫어주는 공구입니다. 공구 itu artinya adalah peralatan. Peralatan yang digunakan untuk tulo. Tulo itu artinya adalah melubangi payung. Peralatan yang digunakan untuk melubangi payung. Ya jelas bukan ya. Nomor 3, 우산을 마려주는 공구입니다. Peralatan yang digunakan untuk mareda itu artinya adalah kering ya. Jadi kalau mario itu artinya mengeringkan ya. Peralatan yang digunakan untuk mengeringkan payung. Nomor 4, 우산을 꽂아두는 상자입니다. Jadi 상자 itu artinya adalah kardus atau kotak ya. Jadi kotak yang digunakan untuk menancapkan payung. Jadi jawabannya itu jelas ya, nomor 4. Jadi kotak atau kardus ya, ini kotak gitu aja. Kotak yang digunakan untuk kata kot itu artinya adalah mencolokkan atau menancapkan usan itu payung. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 3 sampai nomor 4, 다음 질문에 답하십시오. Jadi jawablah pertanyaan berikut ini. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang ada hubungannya dengan kata berikut. Jadi kita disuruh memilih ini ya, antara nomor 1, 2, 3, 4 ini yang ada hubungannya dengan kata ini, internet, 과정, 과목, gekang. Kita artikan terlebih dahulu ya. Kata gekang itu artinya adalah awal semester. Ya, awal semester. Kata kwamuk itu artinya adalah mata pelajaran. Kata kwajong itu artinya adalah kurikulum. Ya, kurikulum. Terus internet itu adalah internet. Jadi yang ada hubungannya sama keempat kata ini apa? Nomor 1, cirio pengobatan ya, nggak ada hubungan sama pengobatan ini. Nomor 2, muim itu perkumpulan, jelas tidak ada hubungannya. Kata Jakob itu pekerjaan ya, bisa juga ya, tapi kan ini hubungannya sama awal semester. Masa pekerjaan kok ada awal semester? Jelas bukan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 4. 강의 itu artinya adalah kuliah. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 4, 다음 단어에 비슷한 말은 무엇입니까? Jadi perkataan yang mirip ya, yang mirip dengan kata berikut itu apa? Jadi kata yang mirip dengan kata berikut, maksudnya kata cantik itu apa, yang sinonimnya gitu ya. Sinonimnya kata cantik itu
apa yang mana itu ya. Nomor 1 nenek itu saya tulis gini ya, karena ini saya yakin kalian pasti ini kosakata ini baru buat kalian ya. Cantik itu artinya adalah sekuat tenaga atau penuh ya. Nomor 2 itu nenek itu terus menerus. Katek itu penuh. Nomor 3 ini tauk itu lebih. Nomor 4 itu salcak itu artinya dengan mudah atau dengan cepat. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang nomor 2. Katek itu penuh ya. Jadi sinonimnya kata cantik itu adalah katek. Nomor 5 sampai nomor 8 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke 빙간. Oke, sekarang yang nomor 5 mari kita bahas. 불고기를 만들려고 점점점점을 이것저것 사왔다. Jadi saya itu berniat untuk membuat bulgogi. Makanya saya itu telah datang membeli ikot-jokot itu ini itu atau segala macam gitu ya. Aku telah datang untuk membeli segala macam apa kira-kira. Nomor 1 segala macam bungtu amplop. Nomor 2 segala macam bahan 재료 itu bahan. Nomor 3 itu gagu perabot. Nomor 4 itu siksa makanan. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 재료 itu artinya adalah bahan. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. Saya berniat untuk membuat bulgogi. Makanya saya itu telah datang membeli ya segala macam bahan. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 6 ini ada percakapan antara ga dan na. Jadi ga ini bilang 감기에 걸려서 머리가 아프고 콧물도 나요. Jadi sebab terserang flu. Mori itu kepala ya, kepalaku itu sakit. Kemudian kutmul itu artinya adalah ingus. Ingusku juga muncul. Jadi keluar juga ingus. Lalu yang ini menyarankan 과일을 많이 드세요. Jadi makanlah banyak buah-buahan. 감기 걸렸을 때 saat kamu terserang flu. 과일을 많이 titik-titik banyak buah-buahan. Nomor 1 먹을 거예요 artinya adalah saya berpikir akan atau saya mengira akan makan banyak buah-buahan. Jelas kurang masuk ya. Masa saat terserang flu maka aku berpikir akan makan banyak buah-buahan. Nomor 2 먹기로 했어요. Jadi saat terserang flu aku itu 기로 했어 itu artinya adalah berniat untuk makan banyak buah-buahan. Nomor 3 먹으면 좋아요. Saat terserang flu maka akan bagus jika makan banyak buah-buahan. Nomor 4 먹을 수 있어요. Saat terserang flu maka bisa ya, kita bisa banyak makan buah-buahan. Jadi yang paling tepat itu nomor berapa? Oke, jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 3. Oke, 정답은 3번입니다. Jadi kalau diartikan itu saat terserang flu, maka akan lebih bagus jika makan banyak buah-buahan. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 7, 그동안 정말 고마웠어요. Jadi keutungan itu selama ini ya. Selama ini saya itu sungguh berterima kasih sekali. Jadi selama ini saya sungguh berterima kasih sekali. 한국에 오면 jika kamu telah datang ke Korea, 연락하세요. Maka hubungilah. Jadi kira-kira yang cocok untuk mengisi pinggan ini tuh apa? Nomor 1 kok. Itu mutlak ya atau wajib. Nomor 2 itu aka itu tadi. Nomor 3 itu meu itu sangat. Nomor 4 itu imi itu artinya adalah telah. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 1. Jadi kalau diartikan itu adalah keutungan selama ini saya sungguh berterima kasih sekali. Jika kamu telah datang ke Korea, kok itu wajib ya, wajib atau mutlak kamu itu hubungilah saya. Jadi mutlak untuk menghubungi gitu ya. Oke, 정답은 1번입니다. nomor 8, 이 가게는 물건이 싸고 좋습니다. Jadi kage itu artinya adalah toko ya.
toko ini itu mulkon, itu barangnya itu murah ya, barangnya itu harganya sangat murah. Kemudian itu 좋습니다, kemudian barangnya juga 좋습니다 itu bagus. 그런데 akan tetapi jam berarti kebalikannya ya, yang awalnya itu baik menjadi tidak baik. Yang awalnya itu mungkin ini bagus, ini menunjukkan sesuatu yang tidak bagus di kalimat belakangnya. Jadi toko ini itu barangnya itu murah dan bagus, akan tetapi apa kira-kira? Nomor 1, 손님이 있습니다, tamunya itu ada. Nomor 2, 손님이 많지 않습니다. 손님 itu tamu atau pelanggannya itu tidak banyak, atau customernya itu tidak banyak, atau pengunjungnya tidak banyak. Nomor 3, 물건을 사러 옵니다, akan tetapi datang untuk membeli barang. Nomor 4, 물건을 살 수 있습니다, akan tetapi bisa membeli barang. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor 2. Jadi kalau diartikan itu adalah toko ini barangnya itu harganya murah dan bagus, akan tetapi tamunya atau pelanggannya atau pengunjungnya ya, atau pembelinya itu tidak banyak. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 9, 이 표지는 무슨 뜻입니까? Jadi petunjuk ini itu artinya apa? Jadi kalau ada gambar seperti ini itu artinya apa? Nomor 1, 여기에서 나가물이 떨어질 수 있습니다. Jadi di sini itu kata nakamul itu artinya adalah benda jatuh ya, benda jatuh dari atas itu bisa terjatuh ya, bisa terjatuh. Anggap aja itu di sini tuh benda jatuh dari atas tuh bisa terjatuh, maksudnya bisa kejatuhan benda dari atas. Oke, sekarang nomor 2, 코앞의 전기가 흐르는 곳입니다. Jadi di sini itu adalah tempat yang dialiri listrik tegangan tinggi. Nomor 3, 전원을 꺼두어야 합니다. Harus, kata ini ko itu atau mematikan ya, kita harus mematikan sumber tegangan. Nomor 4 itu 자연재해, itu artinya adalah bencana alam. Jadi 자연재해가 자주 발생하는 곳입니다. Jadi ini adalah tempat yang jaju itu sering ya, sering muncul atau sering terjadi bencana alam. Jadi kalau ada gambar seperti ini itu jawabannya adalah yang nomor 2, 코앞의 전기가 흐르는 곳입니다. Tempat yang dialiri listrik tegangan tinggi. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 10, 다음 광고와 관련이 있는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang ada kaitannya dengan iklan berikut. Coba ini iklan tentang apa? 완상의 섬. Kata wansang itu artinya adalah khayalan. Jadi ini som itu pulau. Jadi kalau 완상의 섬 adalah pulau khayalan. Jadi pulau khayalan Jeju-do. Jeju-do pulau khayalan. Terus ini kata sambak sail itu 3 malam 4 hari. Sudah jelas ya, ini berarti adalah iklan tentang paket wisata ke Jeju-do. Seperti itu. Sekarang kita disuruh memilih hal yang ada kaitannya dengan iklan di atas yang kita baca ini tadi. Sekarang yang nomor 1, 요금은 23,000원입니다. Jadi 요금 itu tarifnya itu adalah 23.000 won. Ya, tarifnya bukan 23.000 won ya, tapi 230.000 won. Jelas nomor 1 itu tidak betul. Nomor 2, 이삿짐 센터 광고입니다. 광고 itu iklan, ini adalah iklan tentang pusat barang pindahan. Jadi ini adalah iklan tentang pusat barang pindahan. Jelas ini bukan ya, nggak ada kata barang pindahan ini. Ini adalah iklan tentang paket wisata ke Jeju-do, bukan kok barang pindahan itu ya. Nomor 3, 여행사에서 여행 상품을 홍보합니다. 홍보 itu artinya adalah mempromosikan. Jadi mempromosikan paket wisata di Yohengsa. Yohengsa itu adalah biro perjalanan. Jadi di biro perjalanan ini itu mempromosikan paket wisata
atau produk wisata atau paket wisata ya. Ya ini bisa jadi. Sekarang yang nomor 4, samil tongan supake hamnida. Jadi menginap selama 3 hari. Ya nggak ada kata 3 hari ya, padahal ini 4 hari ya, bukan 3 hari. Jelas jawabannya itu adalah yang nomor 3 ya, sudah jelas nomor 3 ya. Jadi di biro perjalanan ini atau di biro wisata ini itu ya, di biro wisata ini itu mempromosikan, kata Hungbu Hata itu artinya adalah mempromosikan paket wisata. Oke, 정답은 3번 입니다. sekarang yang nomor 11, 다음에 대한 설명으로 다른 것은 무엇입니까? Jadi hal yang berbeda menurut penjelasan tentang berikut ini itu apa? Jadi hal yang berbeda menurut penjelasan tentang ini ya, gambar ini itu apa? Seperti itulah kira-kira itu. Coba kita pahami dulu ini gambarnya. 서울마트 할인 행사. Hengsa itu acara, kata halin itu diskon. Acara diskon ini 서울마트, ini adalah nama ini ya. Nama tokonya itu 서울마트 ini. Jadi acara kata halin tuh ingat ya, ini diskon. Acara diskon ini toko 서울마트 ini. Coba halin kikan. Jadi masa diskonnya atau masa kortingan harganya itu adalah mulai tanggal 1 bulan 8 sampai tanggal 3 bulan 8. Jadi ada masanya ya, enggak kok tiap hari itu diskon itu enggak, tapi ada masanya, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan 8 itu masanya. Terus bawahnya itu halin sangpum. Jadi produk atau barang itu ya, produk yang ada diskonnya. Jadi produk yang didiskon itu yang dikorting harganya itu adalah yang buah-buahan. Kalau yang buah-buahan itu tanggal 1 bulan 8, ceso sayuran itu tanggal 2 bulan 8, terus kuki itu tanggal 3 bulan 8. Terus yongop sikan itu adalah jam buka tokonya ini atau matenya ini adalah jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Terus ini yang bawahnya itu ramen 다섯 개를 드립니다. Diberikan 5 buah ramyeon mie instan. Dan itu artinya adalah dengan syarat, kata dan itu dengan syarat. Jadi akan diberikan 5 buah mie instan dan dengan syarat itu pada waktu kuip membeli di atas 100 ribuan. Jadi kalau membeli di atas 100 ribuan atau simanon itu akan diberikan ramyeon atau mie instan 5 buah. Seperti itu. Sudah paham ya? Mari kita cocokkan dengan jawabannya ini. Kira-kira yang ini pertanyaannya adalah yang berbeda. Ingat ya, yang berbeda, bukan hal yang sama, itu bukan. Yang berbeda dengan gambar ini itu yang jawaban nomor 1, 2, 3 atau 4. Yang nomor 1, 8월 3일까지 할인 행사를 합니다. Jadi melakukan acaranya itu, acara diskonnya itu adalah sampai tanggal 3 bulan 8. Oke. Jadi acara diskonnya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 3. Berarti sesuai ya. Berarti nomor 1 ini sesuai. Karena sesuai berarti bukan nomor 1 jawabannya. Karena kita disuruh memilih hal yang berbeda, bukan hal yang sama. Nomor 2, 매일 고기를 사게 팝니다. Jadi tiap hari itu toko ini itu menjual secara murah daging. Padahal daging dijual secara murah itu hanya pada tanggal 3 bulan 8 saja, di masa diskon saja. Ya, jadi bukan kok tiap hari. Jelas nomor 2 ini tidak sesuai ya. Tapi kalau misalnya nomor 2 kalian masih ragu, kita artikan juga yang nomor 3. 아침 9시부터 문을 엽니다. Jadi tokonya itu buka ya, buka pintunya itu atau buka itu mulai pada jam 9 pagi. Jadi tokonya itu buka mulai jam 9 pagi ini. 영업시간 jam bukanya ini ya, jam bukanya itu jam 9 pagi. Berarti sesuai, nomor 3 itu sesuai. Sekarang nomor 4. 10만 원 이상 사는 손님에게 라면을 줍니다. Jadi akan diberikan mie instan kepada kata sonim itu tamu atau pembeli atau pengunjung ya. Pembeli, jadi akan diberikan mie instan kepada pembeli yang membeli di atas 100 ribu won. Oke,
Betul ya, sesuai ya. Ini pada waktu membeli di atas 100.000 won diberikan mie instan 5 buah. Berarti nomor 4 ini sesuai. Berarti jawabannya yang tidak sesuai itu adalah yang nomor 2. 매일 고기를 사게 팝니다. Jadi tiap hari itu toko ini itu menjual secara murah atau tiap hari itu mengkorting harga dagingnya. Itu jelas nomor 2 itu tidak sesuai. Oke, 정답은 2번입니다. 정답은 2번입니다. nomor 12. 다음은 한국의 종교 인구를 나타낸 그래픽입니다. Jadi berikut ini adalah grafik yang menunjukkan penduduk agama Korea. 다음 그래픽에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang benar menurut penjelasan tentang grafik berikut itu apa? Berarti yang benar menurut penjelasan dari grafik ini itu yang jawaban nomor 1, 2, 3, atau 4. Seperti itu. Mari kita pahami terlebih dahulu ini ya grafiknya ya. Kata 전체 itu keseluruhan. Jadi dari tahun 2000 ini di tahun 2012. Jadi di tahun 2012 itu yang ini ya, yang grafiknya warna putih ini. Terus yang 2017 itu yang grafiknya warna hitam. Jadi yang awalnya itu 2012 itu 5,1% yang percaya agama itu menurun ya, 2017 itu menurun menjadi 46,6%. Lalu ini kata 개신교 itu artinya adalah agama Kristen ya, agama Kristen Protestan itu di tahun 2012 itu penganutnya ada 22,5%. Lalu di 2017 penganutnya ada 20,3% dan lain-lain ya. Ini Bulgyo itu agama Buddha pun sebalik ini ya, ada persentasenya. Terus ini ada Cheonjukyo itu artinya adalah agama Katolik ya. Oke, mari kita langsung aja bahas. Nomor 1 ini 2017년에는 jadi pada tahun 2017 종교를 믿는 사람들이 orang-orang yang percaya agama. Jadi 2012년에 비해 만났다. Jadi seperti ini kalau diartikan itu ya. Jadi orang-orang yang percaya agama pada tahun 2017 itu lebih banyak dibandingkan tahun 2012. Jadi orang-orang yang percaya agama di tahun 2017 itu lebih banyak dibandingkan 2012. Padahal 2012 itulah yang lebih banyak, bukan 2017-nya. Ya seperti itu ya. Kebalik ya ini ya. Jadi nomor 1 ini tidak cocok. Jadi ini salah ya. Karena apa? Orang-orang yang percaya agama pada tahun 2017 itu lebih banyak. Padahal itu 2017 itu lebih sedikit. Ini loh ya, lebih sedikit dibandingkan 2012. Oke. Jelas nomor 1 ini salah. Bukan nomor 1 jawabannya. Ingat ya, kita disuruh memilih hal yang penjelasannya itu benar menurut penjelasan dari grafik ini. Sekarang nomor 2. 2017년에 jadi 개신교와 불교를 믿는 사람들은, jadi kita penggal dari sini ya. 사람들은 itu artinya adalah orang-orang yang percaya agama Buddha dan agama 개신교 itu artinya adalah agama Kristen ya. Jadi orang-orang yang percaya agama Buddha dan agama Kristen pada tahun 2017 itu menunjukkan yang kata koi itu artinya adalah hampir sama. Kata koi itu hampir sama. Jadi itu orang-orang yang percaya agama Buddha dan agama Kristen. Agama Buddha itu ini ya, agama Buddha dan agama Kristen pada tahun 2017. 2017 berarti yang warna hitam ini, yang grafiknya warna hitam ini. Ini loh ya. Jadi yang ini sama yang ini itu ya. Itu 거의 ini ya. 거의 비슷하게 natanata itu artinya adalah hampir sama. Jadi jelas ya, ini hampir sama. Yang sini sama yang sini itu arti hampir sama. Jelas nomor
2 ini sesuai. Jelas jawabannya nomor 2 ini ya jawabannya ya. Oke. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 3, kalau misalnya nomor 2 ini masih belum mantap ya, kita pastikan juga dengan yang nomor 3 ini. Oke, nomor 3. 종교를 믿는 사람들이, jadi orang-orang yang percaya agama hemata itu tiap tahun ya, tiap tahun itu terus-menerus meningkat. Padahal itu tiap tahun itu, ini awalnya itu 2012 tuh dia itu persentasenya 55,1%. 2017 itu malah menurun. Berarti bukan kok malah meningkat, tapi malah menurun. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 4 itu Chonjukyo, itu artinya adalah agama Katolik. Chonjukyo는 불교에 비해 신자가 많다. Jadi agama Katolik ini ya, agama Katolik itu lebih banyak sinja, itu pemeluknya atau penganutnya dibandingkan agama Buddha. Padahal agama Buddha itu yang lebih banyak ya. Ini agama Buddha 19,6%. Yang Katolik cuma 6,4% dan 10,1%, seperti itu. Jadi kebalik ya. Jadi nomor 4 ini tidak sesuai. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 2. Yang paling tepat adalah nomor 2. Orang-orang yang percaya agama Buddha dan agama Kristen pada tahun 2017 itu menunjukkan yang persentasenya itu hampir sama. Maksudnya ini ya, hampir sama. Sini sama sini. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 13. 우리 회사 과장님께서 부장으로 승진하셨습니다. Jadi kalau diartikan itu adalah seperti ini ya. 우리 회사 과장님, maka baca 과장님 ini adalah mandor gitu aja ya. keso itu adalah bentuk sopan dari partikel en atau nen. Jadi ini bukan diartikan kepada ya. keso itu adalah bentuk sopan dari partikel nen atau partikel en. Tahu ya ini ya. Jadi Pak Mandor, perusahaan kami itu telah naik pangkat. Kata sengjin itu naik pangkat ya. Jadi dia itu telah naik pangkat menjadi bujang, menjadi kepala staf gitu ya. Jadi ceritanya ini Pak Mandor ini dia tuh pangkatnya dinaikkan ya menjadi kepala staf. Lalu 오늘 과장님은 너무 점점점점. Makanya hari ini Pak Mandorku itu sangatlah apa kalau dia itu habis naik pangkat ya. Nomor 1, 기분이 좋았으면 좋겠습니다. Jadi 면좋겠어 itu artinya adalah akan bagus jika, atau diartikan semoga. Jadi hari ini Pak Mandorku sangatlah ya akan bagus jika perasaannya senang atau perasaannya itu bagus. Ya kurang masuk ya ini ya. Nomor 2, 기분이 좋은 덕분입니다. Jadi hari ini Pak Mandorku itu sangatlah berkat bagus perasaannya. Ya, seperti itu. Kata 덕분 itu berkat bagus perasaannya. Nomor 3, 기분이 좋으면 됩니다. Jadi hari ini Pak Mandorku sangatlah boleh jika bagus perasaannya. Nomor 3. Nomor 4, 기분이 좋아 보입니다. Hari ini Pak Mandorku sangatlah terlihat baik atau terlihat senang perasaannya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 4. Karena yang paling nyambung untuk melanjutkan kalimat ini itu adalah yang nomor 4. Oke, 정답은 4번입니다. Nomor 14. 저희 공장에는 요즘 불량품이 많이 나옵니다. Jadi di pabrik kami 요즘 akhir-akhir ini itu 불량품 itu barang cacat atau barang reject itu ya. Akhir-akhir ini itu barang cacat banyak muncul. Jadi di pabrikku itu akhir-akhir ini itu banyak bermunculan barang-barang yang cacat. 저는 불량품을 줄이기 위해서. Jadi saya itu 위에 itu untuk ya, 위에서 itu untuk, saya untuk mengurangi barang-barang yang cacat tersebut
to maka itu harus lebih apa kira-kira? Nomor 1, harus merekomendasikan lagi. Nomor 1, kata cucon itu merekomendasikan lagi. Jadi kurang cocok ya. Saya untuk mengurangi barang cacat, makanya saya itu harus merekomendasikannya lagi. Atau harus lebih merekomendasikannya. Jelas ini tidak cocok ya. Nomor 2, 고생을 덜 해야 하겠습니다. Jadi saya untuk mengurangi barang cacat, saya itu harus mengurangi kesulitan sekali lagi. Atau harus mengurangi kesulitan lebih gitu ya. Jadi kurang cocok ini. Nomor 3, 노력을 하는 것 같습니다. Jadi kalau diartikan itu adalah untuk mengurangi barang cacat, saya itu sepertinya harus berusaha lagi. Itu nomor 3. Nomor 4, 신경을 써야 하겠습니다. Jadi saya untuk mengurangi barang cacat ini ya, saya itu harus lebih memperhatikannya lagi. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya. Yang paling tepat itu adalah nomor 4 ya. Jadi kalau diartikan tuh 저는 불량품을 줄이기 위해서, saya untuk mengurangi barang cacat, saya itu harus. Jadi harus lebih memperhatikannya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Karena kalau nomor 3 ini kurang cocok ya. Yang paling tepat adalah yang nomor 4. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 15 sampai 16. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut. Kemudian 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah ini tuh tulisan tentang apa, seperti itu. Sekarang yang nomor 15. 오늘은 몸이 너무 아픕니다. Jadi hari ini tubuhku sangat sakit. 그래서 sehingga 일을 할 수 없을 것 같습니다. Sehingga saya itu 것 같습니다 itu artinya sepertinya. Jadi sehingga saya sepertinya itu 수 없 itu tidak bisa ya. Hari ini tuh tidak bisa bekerja. Lalu 저는 반장님께 전화를 드렸습니다. Saya itu telah memberikan telepon. Anggap aja ini artinya adalah saya telah menelpon kepada Pak Mandor. 반장님께서는, jadi ini kesonen itu adalah bentuk sopan dari partikel en atau nen ya. Jadi Pak Mandorku, 오늘은 출근하지 말고 푹 쉬라고 말하셨습니다. Jadi Pak Mandorku itu dia itu berkata kata ragu itu menyuruh ya, menyuruhku. Beliau itu menyuruhku untuk istirahat cepat ya, dan ini culken haji malku, jangan masuk kerja hari ini. Jadi Pak Mandorku itu bilang hari ini tuh nggak usah masuk kerja atau jangan masuk kerja. Kemudian beliau tuh berkata, menyuruhku untuk istirahat yang cukup. Seperti itu. Oke, jadi ini tuh tulisan tentang apa? Nomor 1 itu apen iyo, alasan sakit. Alasan sakit. Nomor 2, 계획 말하기, itu artinya adalah berbicara tentang rencana. Nomor 3, 허락 받기, itu artinya adalah menerima izin atau mendapatkan izin. Nomor 4 itu 전화 예절, itu etika menelepon. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 3, 허락 받기, karena orang ini awalnya tuh sakit dan dia itu meminta izin dan diizinkan, seperti itu. Oke, 정답은 3번입니다. Nomor 16, 미안하다고 이야기할 때는, jadi saat berkata minta maaf, 무엇이 미안한지를 자세히 말해야 한다. Maka kita itu harus mengatakannya dengan terperinci atau dengan detail. Apakah isi minta maafnya tersebut?
gitu ya. 자신의 잘못을 인정하는 것으로, dalam hal kita itu menyadari, ya, pada saat gitu aja. Jadi dalam hal kita menyadari, kata 인정하다 itu artinya adalah menyadari atau mengakui. Dalam hal kita itu menyadari kesalahan diri sendiri, 보통 biasanya 내가 잘못했어 혹은 실수했어 라고 말해야 한다. maka kita itu harus berkata sayalah yang salah, atau kata 혹은 itu atau saya yang telah melakukan kesalahan, gitulah artinya itu. Terus 다시는 dan lagi, kemudian gitu ya, dan lagi 이런 일이 발생하지 않도록, supaya kita itu tidak tertimpa, supaya tidak muncul, itu juga bisa ya, supaya tidak muncul masalah-masalah yang seperti ini sekali lagi gitu. 앞으로 최선을 다하겠습니다 라고 말한다. maka kita itu, kata malhanta itu harus ya, kita itu bilang atau berkata, 최선을 다하다 itu artinya adalah melakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kedepannya saya itu akan melakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi supaya tidak tertimpa masalah-masalah yang seperti ini lagi, maka kita juga harus berkata gitu, kedepannya saya akan melakukannya dengan lebih baik lagi gitu ya. 마지막으로, jadi yang terakhir kali, 용서를 비는 것이다, kita itu harus minta ampun. Kata yungso itu benar-benar minta maaf atau benar-benar minta ampun gitu. Oke, jadi nomor 16 itu kira-kira jawabannya yang nomor berapa? Oke, yang nomor 1, 사과하는 방법 itu cara meminta maaf. Nomor 2, 용서하는 방법 itu artinya adalah cara mengampuni ya, atau meminta kalau ini cara meminta maaf ya, kalau ini adalah cara memaafkan atau cara mengampuni. Jadi kalau ini adalah cara meminta maaf. Jadi sakwahata dengan yungsohata itu sedikit berbeda ya. Kalau sakwahata itu cuma meminta maaf ya. Kalau yungsohata itu meminta ampun ya, meminta ampun gitu loh ya. Oke, kalau nomor 3 itu wahayanen 방법 itu adalah cara berdamai, cara berdamai. Nomor 4 itu 오해를 푸는 방법 itu cara menyelesaikan salah paham atau cara menyelesaikan kesalahpahaman itu ya. Jadi nomor 16 ini jawabannya itu adalah yang nomor 1 ya. 사과하는 방법, cara meminta maaf. Kalau ini adalah bisa diartikan cara mengampuni atau cara memaafkan, kalau ini cara meminta maaf gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 1. 정답은 1번입니다. nomor 17. 야근을 하면 졸립니다. Jika kerja malam itu sangatlah mengantuk sekali, atau jika lembur itu sangatlah mengantuk. 그래서 sehing가 저는 항상 음악을 들으면서, saya itu selalu 면서 sambil mendengarkan musik, 근무를 합니다. Saya itu bekerja. Jadi sehingga saya itu selalu bekerja sambil mendengarkan musik. 그런데 akan tetapi 음악을 들으면서 일하면, jadi jika saya bekerja sambil mendengarkan musik, 반장님의 작업 지시를 들을 수 없습니다. Saya itu tidak bisa mendengarkan perintah kerja dari Pak Mandorku. 오늘 야근 때, jadi hari ini saat lembur malam, 반장님이 지시한 말을 듣지 못해서, saya itu tidak mendengarkan, sebab saya tidak mendengarkan perkataan yang diperintahkan oleh Pak Mandorku. 기기가 고장 났습니다. maka mesinnya itu
terjadi kerusakan gara-gara saya itu tidak mendengarkan perkataan perintah dari Pak Mandorku. 저는 다음부터, jadi saya mulai berikutnya, maksudnya itu berikutnya nanti, 음악을 듣지 않고, saya itu tidak lagi mendengarkan musik, kemudian 근무하겠습니다. Saya itu bekerja. Jadi saya itu nanti di kemudian nanti saya bekerja dengan tanpa mendengarkan musik, gitu ya. Kira-kira yang sesuai dengan artikel yang kita baca tadi itu yang jawaban nomor 1, 2, 3, atau 4. Nomor 1, 음악을 듣는 바람에. Barame itu artinya adalah gara-gara. Gara-gara saya itu mendengarkan musik, 스트레스가 풀렸습니다. Makanya ini stresnya itu hilang. Ya, stresnya hilang. Gara-gara aku mendengarkan musik, stresnya menjadi hilang. Ya, nggak ada kata itu ya. Oke, nggak ada kata itu. Sekarang nomor 2, kemusikane tanjisel eso. Jadi, sebab saya itu membuat yang lain, ya maksudnya itu memikirkan yang lain atau mengerjakan hal yang lain. Sebab saya itu mengerjakan hal yang lain pada jam kerja, 기계를 고장 났습니다. Maka mesinnya itu menjadi rusak. Nomor 3, 반장님의 지시를 잘 이해했습니다. Jadi, telah memahami dengan baik perintah dari Pak Mandor. Padahal dia tadi itu tidak bisa memahami perintah dari Mandor dikarenakan dia itu mendengarkan musik sambil bekerja. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai ya. Nomor 4, kemusikane 음악을 들어서. Jadi sebab mendengarkan musik pada jam kerja maka sangatlah menyenangkan. Padahal mendengarkan musik pada jam kerja itu malah mengganggu kerja ya, karena tidak bisa mendengarkan perintah dari mandornya. Jadi nomor 4 tidak sesuai. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 2, kemusikane tanjisel eso. Jadi sebab melakukan hal-hal yang lain pada jam kerja maka mesinnya itu menjadi rusak. Oke, 정답은 2번입니다. Nomor 18, 보통 외식이라고 하면, ya biasanya itu jika yang dinamakan 외식 atau acara makan-makan di Korea itu 식사를 하고 술을 마시는 것을 생각하기 쉽니다. Kita itu akan lebih mudah berpikir bahwa di acara tersebut itu ada acara minum minuman keras atau minum alkohol dan juga makan-makan. Hajiman akan tetapi 술을 많이 마시면, jika kita minum terlalu banyak alkohol, 건강에도 좋지 않고, itu tidak baik juga ya pada kesehatan. Kemudian ke dalam 날 업무에도, pada urusan kerja di hari berikutnya pun 나쁜 영향을 줄 수 있습니다. Akan memberikan ya, akan bisa, kata alsu itu bisa ya, akan bisa memberikan dampak atau efek yang buruk. 그래서 sehingga 요즘 술 중심의 외식 문화가 바뀌고 있습니다. Sehingga ini ya, budaya 외식 atau budaya makan-makan di Korea yang menitik beratkan pada minum alkohol ya akhir-akhir ini itu telah dirubah gitu ya, telah dirubah. 술자리 대신에 ya sebagai pengganti acara minum-minum, 외식을 할 때 saat 외식 atau saat acara makan-makan itu, 부서 직원들이 karyawan-karyawan 같이 공연을 관람하거나, mereka itu mengunjungi pertunjukan bersama-sama ya sebagai pengganti acara minum-minum itu. Di saat 외식 itu mereka itu mengunjungi pertunjukan bersama-sama ataupun 운동을 하면서 진목을 도모합니다. Jadi mereka itu juga sambil berolahraga ya. Mereka itu ini, kata tomo itu artinya adalah kayak memajukan itu ya, memajukan persahabatan gitu ya, memajukan persahabatan. Terus 이러한 술 없는 외식 문화를 좋아하는 직원들이, jadi karyawan-karyawan yang menyukai budaya 외식 atau budaya makan-makan yang
tanpa minum alkohol seperti ini gitu ya. Jom-jom itu makin lama makin menjadi banyak seperti itu, atau semakin menjadi banyak. Jadi peminatnya itu semakin menjadi banyak ya, karyawan-karyawan yang menyukai budaya Wesik ini yang tanpa minum minuman keras gitu ya. Coba yang sesuai dengan isi artikel di atas tuh yang nomor berapa? Sekarang nomor 1. Jikem kajiai Wesiken, jadi acara makan-makan sampai sekarang ini ya. Acara Wesik sampai sekarang, potong biasanya siksaman hako. Biasanya itu hanya makan kemudian selesai. Itu nomor 1. Kalau nomor 2, sul cari kaum dan Wesiken, jadi acara Wesik yang tanpa minum minuman keras atau tanpa acara minum-minum itu ya. Jikwoni cowa hajian semnida, karyawan-karyawan itu tidak suka. Ya, padahal tadi itu semakin menjadi banyak ya. Jelas nomor 2 ini tidak sesuai. Nomor 1 pun ini tidak sesuai ya. Karena apa? Acara Wesik sampai sekarang ini itu hanya makan lalu selesai. Itu padahal kan ada minum-minuman juga gitu ya. Sekarang nomor 3, 술 중심의 외식 문화의 단점을 찾기가 어렵습니다. Jadi ini ya, sangat sulit sekali mencari kelemahan atau kekurangan budaya Wesik yang menitik beratkan pada minum-minuman keras. Itu ya, nomor 3. Nomor 4, 요즘은 Wesik teh. Jadi akhir-akhir ini saat Wesik atau saat acara makan-makan itu ya, saat acara minum-minum itu, 직원들이 karyawan-karyawan kaji 운동을 하기도 합니다. Mereka itu berolahraga juga ya, bersama-sama. Karena ini budaya Wesiknya sudah dirubah, yang awalnya itu minum-minuman keras, saat ini itu telah dirubah dengan berolahraga dan nonton pertunjukan bersama-sama. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya. 정답은 4번입니다. bukan nomor 3, bukan. 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 19 sampai 20. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Jadi pilihlah kata yang benar pada penjelasan berikut ini. Ya, sekarang kita lanjutkan yang nomor 19. 작업장에 먼저 도착해서. Jadi saya itu tiba terlebih dahulu di tempat kerja, lalu boiler를 켰는데, aku itu telah menyalakan boiler atau pemanas air itu ya. Nanti akan tetapi boiler에서, di pemanas air tersebut, isangan soри가 나고, itu timbul suara yang aneh. Kemudian 켜지지 않습니다. Aku itu lalu tidak menyalakannya karena timbul suara yang aneh. Kira-kira boiler ini atau pemanas air ini itu kenapa? Nomor 1, 고장, rusak. Nomor 2, 보호, itu perlindungan. Nomor 3 itu 정비, itu perawatan ya, perawatan atau penyusunan. 안전 itu artinya adalah keselamatan. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah 고장. 고장 itu artinya adalah rusak. Jadi ini pemanas airnya itu rusak ya. Sekarang yang nomor 20, 감자나 고구마 따위를 갤 때 쓰는 쇠로 만든 농기구로 그는 포족하고. Ya, ini salah tulis ya ini ya. Ini mungkin po seperti ini tulisannya itu. Kalau po itu artinya mencabut, mungkin seperti itu ya. Ya, kenen pojokhaku ye. Jadi kita penggal dari sini. Jadi di atas mencabut yang selesai, ya, mencabut yang selesai kan aneh ya kata ini. Jadi kalimat ini memang begitu, ini agak aneh ya ini ya. Udah kita anggap aja ini mencabut gitu aja, mencabut. Di saat mencabut dengan menggunakan peralatan ini ya, peralatan pertanian yang terbuat dari besi yang digunakan saat menggali ubi jalar atau kentang dan sebagainya. Itu TG itu biasanya itu alat ini itu berbentuk kata samkakyong, itu artinya adalah berbentuk segitiga yang besar atau segitiga yang lebar. Itu namanya apa? Jadi itu biasanya alat ini itu berbentuk segitiga yang lebar dan itu digunakan untuk mencabut ya. Dan
Alat pertanian ini itu terbuat dari besi yang digunakan saat menggali ubi jalar atau kentang dan sebagainya. Itu namanya apa? Nomor 1, kalkui. Kalkui itu penggaru. Nomor 2 itu sap. Sap itu sekop. Ya, sap, sekop. Umi itu beliung. Nomor 4 itu mojong. Sap itu sap, sekop untuk bibit itu ya. Jadi jawabannya nomor 20 itu adalah yang nomor 3, humi. Humi itu artinya adalah beliung. Itu bisa kalian lihat di materi kalian tuh ya, humi itu ya. Oke.